Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Nilyasari dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur bantuan hidup dasar pada ibu hamil. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu prosedur bantuan hidup dasar. Yang pertama ada airway. Nah, pada airway, jalan nafas harus dipastikan paten dengan melakukan manuver head tilt jaw thrust atau head tilt chin lift dan mempertahankannya. Nah, suction digunakan untuk menghisap muntahan. Lalu prosedur ini dapat dilakukan pada pasien dengan badan dalam posisi lateral atau terlentang dengan uterus digeser ke kiri. Selanjutnya ada breathing. Pada breathing, jika pasien tidak nafas dengan adekuat, maka segeralah lakukan bantuan nafas ketika jalan nafas telah paten. Lalu ventilasi dilanjutkan dengan O2 100%. Ventricle yang dilakukan lebih sulit karena peningkatan kebutuhan oksigen dan penurunan komplikasi dada pada ibu hamil. Penurunan komplikasi terjadi akibat terdesaknya diafragma oleh isi abdomen, sehingga mengamati naik turunnya dada pada ibu hamil juga lebih sulit. Lalu selanjutnya ada circulation. Sirkulasi yang terhenti dapat diketahui jika arteri besar, karotis dan femoral tidak teraba pulsasinya. Kompresi dada dilakukan dengan rasio 15:2. Kompresi pada ibu hamil lebih sulit karena faktor diafragma yang tertekan, obesitas, dan hipertrofi mamae. Lalu pada saat posisi terlentang terjadi penekanan vena cava inferior oleh uterus yang mengganggu aliran balik vena dan menurunkan curah jantung. Semua usaha resusitasi tidak akan berguna kecuali kompresi tercapai efektif. Kompresi akan efektif jika memposisikan pasien sedikit lateral dengan memakai papan piring atau wedge, atau juga menggeser uterus secara manual. Dengan mengangkat tungkai juga akan memperbaiki aliran balik vena. Selanjutnya, memposisikan uterus ke lateral. Nah, kompresi dada yang efektif tercapai jika ibu hamil diposisikan lateral dengan sudut 30 derajat. Untuk mencegah terguling, maka dibuatlah papan Cardiff resuscitation wedge. Teknik lainnya yaitu dengan menggunakan human wedge, di mana pasien diposisikan miring di lutut penolong sedemikian rupa sehingga pasien dapat stabil. Bisa juga dengan memanfaatkan kursi yang dibalik. Asisten dapat membantu dengan kedua tangannya menggeser dan mengangkat uterus ke lateral kiri sampai sefalad. Lalu selanjutnya ada intubasi. Intubasi trakea juga harus segera dilakukan begitu fasilitas dan petugas terlatih sudah ada. Pada ibu hamil, tindakan intubasi tergolong sulit, kadangkala diperlukan perlengkapan khusus. Pasien dengan obesitas, berleher pendek, atau menggabungkan handle setelah blade dimasukkan ke mulut, pasien juga dapat membantu. Nah, nafas buatan dilakukan dengan posisi kepala dan leher ekstensi maksimal tanpa bantal di kepala. Posisi pada saat akan intubasi membutuhkan satu bantal yang diletakkan di leher bawah sehingga leher fleksi dan kepala ekstensi. Jika intubasi gagal atau ventilasi juga gagal, maka laringeal mask digunakan. Penekanan krikoid dihentikan pada saat insersi LMA. Begitu LMA terpasang dengan baik, maka penekanan krikoid dilanjutkan. Selanjutnya seksio cesaria. Nah, tindakan SC ini dapat memberikan kontribusi yang penting pada proses resusitasi ibu hamil. Banyak resusitasi yang berhasil terjadi setelah intervensi bedah. Mekanisme yang penting adalah terbebasnya oklusi vena cava secara komplit dengan kosongnya uterus lebih tahan terhadap kondisi hipoksia lebih cepat. Lalu jika henti jantung ibu hamil terjadi di ruang rawat, OK, ruang IGD, dan BCLS atau ALS tidak berhasil dalam 5 menit, maka uterus harus segera dikosongkan secara bedah. Demi waktu, maka langkah terbaik adalah langsung dilakukan dengan skalpel saat itu juga. CPR terus dilanjutkan selama pembedahan dan setelahnya.
karena hal ini memperbaiki prognosis ibu dan bayinya. Jika perlu, maka lakukanlah pijat jantung manual transabdominal. Begitu proses kelahiran sukses, maka baiknya ibu dan bayi dirawat di ruang ICU. Fungsi kunci suksesnya CPR pada ibu hamil tua adalah terlatihnya bidan, perawat, dan staf medis pelayanan obstetrik. Lalu tindakan resusitasi kardiopulmoner itu diteruskan hingga tim yang lebih terlatih untuk menangani henti jalan nafas dan henti jantung telah datang dan mengambil alih tindakan, atau tidak didapatkannya respon setelah 30 menit, atau penolong kelelahan, atau juga saat ibu menunjukkan tanda-tanda kembalinya kesadaran, misalnya batuk, membuka mata, berbicara, atau bergerak secara sadar dan mulai bernafas normal. Nah, untuk lanjutan tata laksananya yaitu dengan memberikan oksigen. Lalu pasang kanul intravena. Pasang kanul intravena ini dilakukan bila sebelumnya tidak berhasil dilakukan dan diberikan cairan sesuai kondisi ibu. Lalu lanjutkan pemantauan untuk memastikan ibu tetap bernafas normal. Setelah ibu stabil, evaluasi kemungkinan penyebab hilangnya kesadaran ibu, diantaranya perdarahan hebat atau perdarahan hebat paling sering terjadi. Lalu penyakit tromboemboli, penyakit jantung, sepsis, keracunan obat, contohnya magnesium sulfat dan anestesi lokal. Lalu eklamsi, perdarahan intrakranial, anafilaktik, lalu gangguan metabolik atau elektrolit, contohnya hipoglikemi, hipoksia karena gangguan jalan nafas dan atau penyakit. Selanjutnya ada persalinan darurat. Nah, jika resusitasi jantung tidak segera dilakukan dalam waktu 4-5 menit dengan dasar dan lanjutan dukungan hidup, histerektomi darurat atau persalinan sesar harus segera dilakukan pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Tingkat kelangsungan hidup terbaik untuk bayi adalah pada usia lebih dari 24 atau 25 minggu jika lahir kurang dari 5 menit setelah henti jantung. Nah, usia kehamilan mungkin tidak selalu diketahui dan ultrasonografi dapat digunakan jika waktu memungkinkan. Penting untuk mengenali bahwa kelahiran sesar dengan segera dapat menyelamatkan ibu dan bayinya. Histerektomi yang tepat waktu dapat mengeluarkan janin, mengosongkan uterus, dan mengembalikan aliran balik vena. Di samping itu memungkinkan resusitasi pada bayi baru lahir. Persalinan sesar diperlukan agar resusitasi berhasil walaupun janin telah meninggal. Setelah didiagnosis henti jantung, segeralah tim yang telah terlatih itu yang terdiri dari seorang ginekolog, ahli anestesi, neonatologi, dan bidan harus aktif mengetahui protokol histerektomi secara paralel dengan upaya resusitasi jantung paru. Hal ini memerlukan persiapan ruang operasi untuk keadaan darurat seperti histerektomi yang idealnya harus dilakukan tidak lebih dari 4-5 menit setelah memulai resusitasi jantung paru. Selanjutnya, RJP pada ibu hamil. BLS yang dilakukan dengan cara yang benar menghasilkan cardiac output 30% dari cardiac output normal. Lalu mengurangi aorta cava compression. Dan yang terakhir meningkatkan 30% venous return. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.